Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ahmad Ramadan dengan NIM 2102 11500003 akan membawakan atau menjelaskan tentang tugas saya dari mata kuliah SPA dari awal semester hingga ke tengah semester sebagai atau untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya. Baik, mulai dari yang pertama yaitu informasi tapak. Lokasi tapaknya sendiri berada di Jenek Telasa, Blok D01, Desa Jenek Telasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bentuk dari jalan setapaknya atau trotoar itu tidak terdapat jalan setapak atau trotoar di sekitar tapak. Lebar jalan dan jumlah jalur kendaraannya yaitu lebar jalannya itu sekitar 3 meter dan lebar jalan utama sekitar 6 meter dengan jumlah jalur yaitu 2 jalur dan jumlah lajur itu 2 juga. Kemudian untuk luas tapaknya sendiri panjangnya 12 meter dan lebarnya 8 meter dengan KDB 60%, RTH 10%, dan GSB 1,5 meter. Nah, untuk analisis materi sendiri, inputnya itu lokasi site atau si tapak sendiri menghadap ke barat, yaitu dengan area depan tapak akan mendapat atau inputnya itu area depan tapak akan mendapat sinar matahari sore dan area belakang tapak akan mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, tujuan kita yaitu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memenuhi kriteria dalam penggunaan pencahayaan alami pada bangunan serta mendapatkan hunian yang nyaman. Nah, analisanya yaitu alternatif pertama memperbanyak bukaan, yang kedua itu pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan. Nah, potensinya itu meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan. Nah, outputnya berdasarkan tujuan dan alternatif yang ada, maka alternatifnya adalah pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik pada bangunan. Nah, untuk arah mata angin sendiri yaitu input arah mata angin pada tapak di pagi hari dan sore hari. Arah mata angin berasal dari barat ke arah timur, sedangkan pada siang hari arah mata angin berasal dari utara ke selatan. Untuk analisanya terdapat dua alternatif, yaitu alternatif pertama pengefektifan penggunaan pendinginan alami dengan cross ventilation, sedangkan alternatif kedua yaitu memperbanyak ventilasi. Tujuannya itu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami atau penghawaan sejuk. Nah, outputnya sendiri berdasarkan tujuan alternatif yang ada, maka pengefektifan penggunaan pendinginan alami dengan menggunakan cross ventilation sehingga dapat minimalisir penggunaan AC pada bangunan. Untuk analisis utilitasnya sendiri, jalur distribusi air bersih itu berasal dari PDAM dengan alternatif yaitu air bersih ke pompa air, kemudian ke tandon air dan dialirkan pada bangunan, dengan alternatif kedua yaitu air bersih mengarah ke pompa air lalu dialirkan pada bangunan. Dari kedua alternatif tersebut yang digunakan adalah alternatif pertama yaitu air bersih lalu dipompa masuk ke dalam tandon air lalu dialirkan ke seluruh bangunan. Jalur distribusi air kotor sendiri jaringan air kotor untuk menyalurkan air bersih bekas pakai dari aktivitas dalam bangunan ke luar bangunan, yaitu dari saluran air kotor itu bak kontrol menuju ke bak resapan menuju ke riol kota. Sedangkan untuk saluran air kotor dari klosetnya, bak kontrol menuju ke septic tank menuju ke bak resapan menuju ke riol kota. Jalur distribusi listrik itu jaringan listrik untuk dialirkan ke bangunan berasal dari tiang listrik yang berasal dari sekitar tapak. Nah, untuk aliran listriknya itu dari trafo menuju ke tiang listrik, ke kabel menuju ke dalam bangunan. Nah, pembuangan sampahnya sendiri, sampah kering maupun sampah basah dimasukkan ke dalam plastik kemudian dibuang ke dalam bak sampah.
di mana nantinya akan diambil oleh petugas kebersihan untuk disalurkan ke TPS atau TPA tempat pembuangan akhir. Nah, untuk aroma dan kebisingan sendiri itu inputnya terdapat saluran got tidak tertutup di depan dan samping tapak, dan kemudian terdapat tempat pengumpulan sampah di depan tapak. Tujuannya itu untuk meminimalisir potensi aroma bau dari got dan bak sampah di sekitar tapak. Alternatifnya itu menanam pohon atau menanam bunga agar dapat meminimalisir potensi bau yang ada di sekitar tapak. Nah, outputnya berdasarkan tujuan dan alternatif yang ada, maka alternatifnya adalah menanam bunga melati di depan atau samping tapak. Bunga melati adalah bunga yang harum sehingga dapat meminimalisir bau yang ada. Nah, untuk kebisingan, inputnya yaitu kebisingan berasal dari lingkungan sekitar tapak. Sumber kebisingan biasanya berasal dari masyarakat sekitar tapak, jalan raya, dan kendaraan. Tujuannya itu untuk meminimalisir kebisingan di sekitar tapak. Analisanya itu terdapat dua alternatif. Dengan alternatif pertama yaitu pengefektifan penggunaan bukaan untuk meminimalisir kebisingan sekitar tapak, dan kedua pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak di mana tingkat kebisingan tertinggi berasal dari area tersebut. Nah, untuk outputnya sendiri berdasarkan tujuan alternatif yang ada, maka alternatifnya adalah pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak untuk meminimalisir kebisingan dari jalur atau jalan raya. Nah, untuk analisis kebutuhan ruangnya itu ayah, karyawan swasta, dia juga butuh tidur, mandi, dan makan. Kemudian kebutuhan ruangnya itu ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang makan. Untuk sang ibu, dia bekerja sebagai karyawan swasta, dia juga butuh tidur, mandi, memasak, makan, dan menerima tamu. Jadi dia butuh ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang tamu. Untuk anak pertama, dia juga sudah bekerja, yaitu karyawan swasta, dia juga butuh tidur, mandi, dan makan. Kebutuhan ruangnya itu ruang kerja, ruang tidur, kamar mandi, dan ruang makan. Untuk anak kedua, dia seorang mahasiswa, dia butuh tidur, dia butuh mandi, dia butuh makan. Dan untuk kebutuhan ruangnya itu ruang belajar, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang makan. Demikian denah yang saya buat. Kamar tidur utama terdapat di depan dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Terdapat teras juga, ada ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga. Juga terdapat dapur berukuran 3,25 meter kali 3 meter. Terdapat dua kamar mandi atau WC dengan ukuran yang sama, yaitu 2 meter kali 1,6 meter. Juga ada kamar tidur yang lain berukuran 3 meter kali 2,75 meter. Kemudian untuk tampak depan sebagai berikut, lalu tampak belakang, lalu tampak samping kanan, dan terakhir tampak samping kiri. Kemudian demikian potongannya, itu potongan AA, lalu ada potongan BB nya. Nah, berikut adalah time schedule yang saya buat berdasarkan pengerjaan dan juga kelompok ayat, dan kartu asistensi saya. Nah, demikianlah yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.